Di tanah Jawa yang subur, hiduplah seorang pendeta sakti bernama Dang Hyang Sidimantra. Ia adalah seorang pria bijak, memiliki ilmu tinggi, dan sangat dihormati. Tetapi, ada satu cobaan dalam hidupnya, putranya sendiri, Manik Angkeran. Manik Angkeran adalah pemuda yang cerdas, tapi hatinya penuh ambisi. Ia tak mewarisi kebijaksanaan ayahnya, hanya rasa haus akan kekayaan dan kemewahan. Ia suka berjudi, menghamburkan harta, dan hidup dalam kesenangan, hingga suatu hari, ia kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan, ia pulang ke rumah ayahnya. "Ayah, aku butuh uang," katanya, tetapi Sidimantra hanya menggeleng. "Harta tidak bisa kau dapat dengan cara mudah, anakku, kau harus bekerja dan berbuat baik." Namun, Manik Angkeran tak puas. Ia tahu ayahnya memiliki ilmu sakti dan mengenal dunia gaib. Ia pun mengintip saat sang ayah pergi ke sebuah pura di Gunung Agung. Di sana, Sidimantra membaca mantra dan memanggil naga besukih, penjaga kekayaan di dalam perut bumi. Dari mulut naga itu, keluarlah emas dan permata. Manik Angkeran terpana, "Jika aku bisa mendapatkan harta itu, hidupku akan bahagia," pikirnya. Keputusan yang mengubah takdir tanpa pikir panjang, Manik Angkeran mencuri mantra dari ayahnya. Ia pun pergi sendiri ke pura, mengucapkan mantra, dan memanggil naga besukih. Sang naga muncul, dan benar saja, emas serta permata keluar dari tubuhnya. Mata Manik Angkeran berbinar, tapi keserakahan menguasai hatinya. "Bagaimana jika aku membunuh naga ini? Aku pasti bisa mengambil lebih banyak harta." Ia menghunus belati dan menusukkan ke ekor sang naga. Naga besukih mengaum kesakitan, tubuhnya bergetar, tanah berguncang, dan api menyala dari mulutnya. Manik Angkeran panik, ia ingin lari, tapi kaki-kakinya lemas. "Manusia tamak, kau tak akan lari dari hukuman," teriak naga besukih. Dalam sekejap, api menyambar tubuh Manik Angkeran, membakarnya hingga menjadi abu. Duka dan pengorbanan seorang ayah Dang Hyang Sidimantra tahu bahwa anaknya telah berbuat kejahatan. Dengan hati pilu, ia pergi ke Gunung Agung dan memohon pada naga besukih. "Tuan Naga, tolong maafkan anak saya. Jika perlu, hukumlah saya sebagai gantinya." Naga besukih menghela napas panjang. "Sidimantra, aku menghormatimu. Tapi anakmu sudah mencuri dan menyerangku." "Aku tahu," kata Sidimantra, "tapi aku mohon, berikan dia kesempatan kedua." Naga besukih berpikir, lalu berkata, "Baiklah, aku akan menghidupkan Manik Angkeran kembali. Tetapi, ia tak bisa tinggal di Jawa lagi. Ia harus menebus dosanya di tanah seberang." Dengan mantra sakti, Manik Angkeran hidup kembali. Ia terkejut melihat ayahnya yang berlinang air mata. Tapi sebelum ia bisa bicara, Sidimantra berkata, "Manik, ini kesempatan terakhirmu, pergilah ke Bali, tebuslah kesalahanmu di sana." Dengan berat hati, Manik Angkeran berjalan menuju pantai. Saat itu, Sidimantra menghunus tongkatnya dan mengguratkan garis di tanah. Tiba-tiba, bumi bergemuruh, retakan besar terbuka, air laut masuk, dan daratan terbelah. Dalam sekejap, Jawa dan Bali terpisah oleh lautan. Itulah asal mula Selat Bali, batas antara tanah Sidimantra dan tanah Manik Angkeran.